Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kasus KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Dia Sofiana Eka Putri dengan NIM 19011050081 dan saya sendiri Widya Safira Dingrum 1901105005092. Di pembahasan kali ini kami akan membahas yang pertama ada pengertian yang dimana pengertian ini menjelaskan mengenai kasus KDRT. Yang kedua ada bentuk-bentuk KDRT. Yang ketiga ada faktor-faktor yang membelatar belakangi KDRT. Yang keempat ada dampak dan upaya dalam pencegahan KDRT. Dan yang kelima ada pandangan Islam tentang KDRT. Pengertian KDRT. Menurut KBBI kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan Kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiayai, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit, artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri dan juga sebaliknya. Bentuk-bentuk KDRT. Yang pertama, ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan segala perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, luka-luka, dan membuat korban tidak berdaya. Yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Yang keempat, penelantaran rumah tangga. Kekerasan ekonomi yang dapat diindikasikan dengan perilaku diantaranya seperti penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Faktor-faktor KDRT. Yang pertama, pengaruh perkembangan budaya. Yang kedua, gaya hidup dan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas. Yang ketiga, rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Yang keempat, ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Yang kelima, tingkat kontrol masyarakat, sosial kontrol yang rendah. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang dampak dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, adanya trauma emosional dan psikologi. Yang kedua, ketakutan. Yang ketiga, tidak pernah tenang. Adapun upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga yaitu yang pertama, mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, menjalin komunikasi dengan baik, dan penyuluhan KDRT kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang KDRT. Islam diyakini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan egalitarian. Seluruh ajarannya penuh dengan cita-cita sosial untuk membebaskan manusia dari penindasan, tirani,
kebiadaban, termasuk kekerasan. Karena Islam yang artinya damai adalah agama yang anti kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, masyarakat, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, rumah tangga yang diwarnai kekerasan tidak dianjurkan dalam Islam. Sementara itu menunjukkan bahwa agama Islam dapat ditafsirkan oleh pemeluknya sebagai agama yang penuh nilai kekerasan, sehingga menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT. Realitas menunjukkan bahwa ada sejumlah teks dari Al-Quran dan Al-Hadis yang dapat diasumsikan sebagai dasar legitimasi tindakan KDRT. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Yang pertama, adanya penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis yang dilaksanakan secara parsial atau tidak utuh, sepotong-sepotong dari keseluruhan teks. Yang kedua, kekeliruan dalam menginterpretasikan bunyi teks Al-Quran dan Al-Hadis secara harfiah dengan menyampingkan asbab al-nuzul dan asbab al-wurud. Yang ketiga, seringkali didasari dan dikuatkan oleh hadis-hadis lemah atau doif dan hadis palsu atau maudhu atau hadis Israiliyat untuk mendukung kepentingan politis saat itu. Subhan 2004. Konsep ajaran Islam yang sering dipakai untuk melegitimasi atau membenarkan KDRT yang pertama ada Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 34 dan yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa tindakan suami yang memukul istri hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat, di mana tingkat kesalahan yang dilakukan istri sudah melampaui batas. Adapun beberapa ketentuan, di antaranya tidak boleh memukul dengan menggunakan benda tajam yang membahayakan, dilarang memukul pada bagian wajah dan tempat membahayakan lainnya, dan pukulan tersebut tidak menyakiti. Ulama sepakat bahwa suami yang tidak memukul istri dan memberi maaf pada istri meskipun istrinya salah adalah tindakan yang terbaik. Kesepakatan ini sejalan dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Pada surat Al-Baqarah ayat 223 menjelaskan tentang relasi hubungan seksual antara suami istri. Islam mengajarkan pada suami untuk menghargai dan menghormati perempuan dalam berhubungan seksual. Dan hendaklah hubungan tersebut dilakukan secara ma'ruf demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi, KDRT apapun bentuknya adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.